Jadi Imam Ghazali buat muqaddimah itu isinya kitab. Maka nanti mungkin malam ini cuma muqaddimah aja kita baca. Sama loncat satu bab, satu fasal. Ya. Gak masalah. Seperti Ibn Arabi setelah Ibn Ghazali, itu dia buat syair di setiap bab. Paham syairnya, paham sampai ujung bab. Imam Ghazali ngerti kalau kita susah baca syair, maka dia pakai nasar, prosa. Alhamdulillahirabbil. Maka saya sangat cinta kepada Imam Ghazali. Sangat-sangat cinta kepada Imam Ghazali. Dan saya sangat cinta kepada orang-orang yang mengajarkan kitab Ghazali, walaupun dia anak muda. Sangat-sangat takzim kepada orang yang khidmat kepada ajaran Imam Ghazali. Dan sangat sedih jika ada yang bilang Ghazali khurafat, Ghazali sesat, Ghazali nggak ngerti hadis. Ya salam. Yang ngomong begitu Sahih Bukhari belum khatam. Imam Bukhari khatam Sahih Bukhari dan wafat kitab Bukhari di dadanya. Oh, banyak hadis palsu. Bukan hadis palsu, ente yang nggak ketemu hadisnya. Saya ketemu hadisnya. Ini ahli hadis. Ini santri hadis saya. 4 tahun dia ngaji hadis sama saya. Bahkan lebih. Kan ngabdi beberapa tahun. Khatam hadis. Ini kalau mau nanya hadis, tanya dia aja. Hitungan menit bisa dikeluarin. Lengkap dengan kualitasnya apa. Insya Allah, tanya aja deh. Baru tahu ya. Gak usah jauh-jauh ke Syekh Albani, Syekh Umar Fahmi ya. Kenapa jadi tepuk tangan begitu? Bid'ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terrepot ya habis ini ya. Masya Allah. Ya, syukran. Allah lah yang mengangkat himmah. Bahasa Arabnya himmah itu semangatnya ruhani, ingin mencapai makom yang tinggi, disebut himmah. Contohnya nih, kan lagi sibuk kerja nih, terus ngomong, ya Allah, coba kalau saya libur, saya akan ngaji kepada para ajengan, para kiai. Itu namanya himmah. Terus pas liburan malah nginep di villa, berarti himmahnya jatuh. Gitu. Kata kawan, coba kalau saya kaya, saya akan bantu orang. Kaya lah dia, beli mobil, lupa. Kejadian kan di salah satu wilayah di Jawa Timur, mendadak jadi miliarder. Kejadian, lupa. Kenapa nggak berbagi? Berbagi, jadikan modal, seharusnya. Tapi mau gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Benar ya? Kejadian. Biasanya begitu. Biasanya kejadian begitu. Itu himmah, pengen mengamalkan sesuatu yang mulia, ketika terjadi malah nggak melakukannya. Namanya sukutul himmah, gugurnya himmah. Ya. Nah, yang mengangkat himmah itu siapa? Dari memandang makhluk ila anil iltifat ila ma'adah, lalu berpaling dari selain makhluk, berpaling dari selain Allah, itu pasnya. Ila ma'adah wal itimat ala mudabbirin siwa, dan bersandar hanya kepada berpaling dari bersandar kepada selain Allah. Beratnya tuh. Maka antum jangan sok-sokan ngomong ma'rifat lah ya. Ya, tapi harus mulai masuk. Karena syariat itu sempurnanya dengan ma'rifat. Harus mulai masuk, nggak boleh nggak. Dengan sedikit ma'rifat syariat sempurna, sedikit aja. Seseorang yang merasakan lezatnya bermakrifat, makrifat itu kan mengenal, maka beban syariat langsung hilang. Karena kita sudah kenal siapa yang kita sayangi,
maka berangkat pagi pulang sore pun kita lakukan untuk menafkahinya. Kita sebut namanya istri. Benar? Itu istri antum karena kenal. Nikah mah nggak kenal. Karena kenal tumbuhlah sayang. Karena sudah sayang muncullah pengorbanan. Kalau sudah berkorban, kamu di rumah aja deh. Biar AA yang bekerja, cela. Gombal. Jangan tepuk tangan lah. Orang gombal kok. Kalau sudah begini, tidak bersandar ke tempat bekerja, para kiai nggak bersandar ke pesantren, ya mohon maaf. Gaji-gaji guru di pesantren ya mohon maaf. Kalau tidak ada keberkahan di langit yang turun, itu guru-guru miskin semua. Tapi banyak ajengan-ajengan guru-guru berangkat umroh, padahal yang kerja pagi pulang sore belum berangkat umroh. Benar. Maka bedakan rezeki dengan gaji. Kalau rezeki temen nih lagi ngantuk dia. Tuh jangan ganggu ya. Hayati lelah katanya. Cung, aman cung. Rezeki lebih umum daripada gaji. Kalau gaji terbatas, kalau rezeki tidak ada batas. Maka orang-orang yang sudah gak memandang itu dengan baik, maka dia korupsi karena dia memandang gaji gak cukup. Ustadz mau korupsi apa? Mau korupsi apa? Jangan. Nggak ada, nggak bisa korupsi. Korupsi kita iya. Gak bisa.